Tenang mako, saya tonseng giliran nagasi ni komandanmu. Kan tidak mungkin kau ngomong begitu dengan komandanmu, maka saya yang sampaikan kau bos. Para komandan yang saya hormati dan saya muliakan, saya cinta kalian karena Allah. Bayangkan kalau potong kasihan gajinya anak buah, sudah sedikit dipotong lagi, lalu kau bawa untuk makan anak istrimu, itu anak buahmu punya. Pantas anakmu kepala batu. Kenapa? Uangnya, haknya orang kau potong, kau kasih makan anakmu. Bapak Kapolda Kalimantan Timur, Bapak Irjen Pol Imam Sugianto, beserta Wakapolda Kalimantan Timur yang insya Allah dimuliakan dan dirahmati oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Ada kelebihan Wakapolda dari Kapolda. Kalau Wakapolda bisa mewakili Kapolda, tapi Kapolda tidak bisa mewakili Wakapolda. Itulah hebatnya jadi Wakapolda. Alhamdulillah. Waktu yang terbatas. Pertama ibu-ibu saya tanya nih, yang warna bajunya seragam. Kenapa ibu-ibu bisa hadir di tengah-tengah acara yang hebat ini? Karena ibu istri polisi. Kalau ibu istri Satpol PP, tidak ada ibu di sini. Tapi kan banyak istri polisi. Hanya dihitung jari yang hadir di tempat ini. Kenapa? Karena ibu istrinya Kapolda, Wakapolda, dan PJU-nya Polda Kaltim. Kalau ibu istrinya berada pangkatnya, ibu tidak ada di sini. Iya kan? Itu yang di atas, yang di sini yang saya maksud. Maka bersyukur kepada Allah. Ibu-ibu mau ndak saya kasih iPhone 14 1 tera gratis? Mau ibu? Mau. Tapi begitu saya kasih, ibu langsung tuli. Masih mau? Masih mau? Berarti yang mahal bukan handphone, yang mahal bukan jaringan, yang mahal Allah kasih kita telinga gratis. Tidak ada gunanya handphone kalau sudah tuli. Halo? Wih, rusak lagi nih HP. Halo? Bukan HP rusak, tapi telingamu yang rusak. Allahu Akbar. Ibu-ibu pernah tidak lihat ada ibu-ibu pakai besi ada besi di giginya? Pernah? Itu harganya ratusan. Kalau yang bagus bisa lebih 100 juta. 2 kali haji, 1 kali umroh, disimpan di giginya. Tapi apakah itu yang mahal? Bukan. Apa yang mahal? Gigi. Allah kasih gratis. Biar mau pasang harga behel 200 juta, tapi tidak ada gigimu, apa kamu kawan? Berarti yang mahal gigi. Hebatnya lagi ini gigi ibu-ibu, tumbuh dan panjangnya dibatasi. Pernah ibu bayangkan bagaimana seandainya gigi ini tumbuh seperti rambut? Gondrong semua mi mulut apa? Saya yakin Pak Kapolda tidak mungkin jadi Kapolda kalau giginya sudah gondrong. Maka kita ucapkan Alhamdulillahi Rabbil Alamin. Ini ada kamera nih Bu, yang bisa nampak sehingga saya ada di sana. Apa ini kamera yang mahal? Bukan. Apa yang mahal? Mata. Hebatnya lagi nih mata Pak Kapolda. Ini kamera harus itu, makanya dia tidak bisa tinggalkan itu Pak. Karena kalau saya gerak, dia harus putar lagi. Untuk apa? Supaya gambar tetap fokus. Allah kasih kita mata autofokus Pak. Begitu buka, tidak perlu putar. Bayangkan kalau matanya personil Brimob tidak autofokus, keburu ditembak dia Pak. Mana musuh? Dan hebatnya lagi nih mata kita, dia bisa bedakan mana istri, mana tetangga.
Bayangkan kalau tidak bisa dibedakan mana istri, tak tukar-tukar istri Pak. Kenapa lain-lain rasanya malam minggu? Ternyata security. Itulah sebabnya kita ucapkan Alhamdulillahi Rabbil Alamin. Matanya baik, kakinya bagus, giginya sehat, semua dikasih jabatan, ambil semua harta. Tapi langsung malaikat katakan, ku cabut nyawamu. Tidak ada gunanya lagi pangkat jabatan Pak kalau sudah habis nyawa. Maka itu sebabnya kita selalu bersyukur karena ada ulang tahun. Ulang tahun maknanya tahun ini tambah lagi umur kita, maka kita bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala. Kali ini Brimob ulang tahun yang ke-77. Alhamdulillah. Sebagai rasa syukur, yang pertama ucapkan kalau kita muslim, Alhamdulillahi Rabbil Alamin. Cuma ucapkannya harus bagus dan ikhlas. Ada orang ucapkan hamdalah tapi tidak berbekas. Kenapa? Terlalu cepat. Alhamdulillah alamin. Wih, ulang tahun anakmu. Alhamdulillah alamin. Apa artinya itu? Kan biasa kita heran, saya biasa heran Pak Jenderal, dalam masjid bersikir dia, sama-sama 33, sama-sama mulainya, sama-sama bacanya. Saya baru 11, dia sudah sampai. Kenapa? Caranya terlalu cepat. 9. Pak Decengi capo. Ucapkan dengan bagus. Alhamdulillahi Rabbil. Saudara-saudaraku yang di atas ini ulang tahun Brimob, maka ucapkan Alhamdulillahi Rabbil Alamin. Supaya berbekas, ucapkan dengan bagus, usap-usap dada, pasti beda kesannya Pak. Alhamdulillahi Rabbil Alamin. Dapat jabatan baru, Alhamdulillahi Rabbil Alamin. Kombes mantap, naik bintang, Alhamdulillahi Rabbil Alamin. Mutasi non-job, Alhamdulillahi Rabbil. Nggak ikhlas Ustaz. Alhamdulillahi Rabbil Alamin. Yang kedua, sebagai rasa syukur ulang tahun Brimob. Saya ditunjukkan tadi ini Pak Jenderal, Pak Kapolda. Tagline-nya Ustaz, ulang tahun Brimob kali ini, setia, berani, ikhlas, berbakti untuk negeri. Mari kita simak ini, kata-katanya ini Pak. Pertama, setia. Brimob setia kepada siapa? Cukong. Siap-siap kobos non-job. Setia kepada politisi, siap-siap kau sakit hati. Itu politisi Pak kalau mau dibantu, bagus sekali dia bilang Pak. Begitu terpilih, dia ganti nomor HP-nya. Lalu kepada siapa Brimob setia? Nih, berbakti untuk negeri. Kalau kalian setia berbakti untuk negeri, di dunia kau dapat pangkat jabatan promosi. Di akhirat kau lebih awal masuk surga daripada ustaz. Kenapa bisa polisi lebih gampang masuk surga dari ustaz? Masya Allah. Saya ceramah, jangan narkoba, jangan mabuk, jangan kau prostitusi. Dia kasih kempes motorku, anak muda. Ada apa Ustaz? Saya mau masuk surga atau neraka urusanku. Tapi Kapolda, siapkan pasukan, operasi, selesai itu Pak narkoba, selesai itu geng motor. Kenapa? Punya kekuasaan. Saudara-saudara sekalian, mari sholat berjamaah. Yang datang, yang sudah pensiun. Tapi coba kalau Kapolda datang sholat berjamaah duhur,
Assalamualaikum warahmatullah. Assalamualaikum warahmatullah. Tengok ke belakang. Mana ini Dirlantas, tidak pernah saya lihat datang berjamaah mesti. Bah, ajudan langsung telepon Pak Dir. Pak Dir, Bapak dicari sama Kapolda. Katanya sudah 4 kali sholat jamaah Bapak tidak pernah nongol. Besok Pak, belum azan sudah ada Pak Dir di dalam Pak. Itulah hebatnya menjadi komandan. Itulah hebatnya kalian jadi brimob. Lebih gampang kalian masuk surga daripada para ustadz. Dengan catatan berbakti untuk negeri. Kalau tidak, siap-siap sakit hati dan kecewa. Harus setia. Setia ini ada 2. Setia kepada istri dan setia kepada negeri. Setia kepada istrinya agak berat. Tergantung dia bilang anggota brimob, tergantung pelayanannya istri Ustaz. Kalau istrinya baik, insya Allah tidak akan digoda oleh perempuan siapapun. Ibu-ibu, kami ini laki-laki tergantung servis istri. Masya Allah. Saya istriku di rumah ibu. Pak Jenderal, istri saya di rumah itu, insya Allah Desember ini ulang tahun pernikahanku yang 10 tahun. Rasa-rasanya semenjak jadi istri saya, tidak pernah saya keluar rumah kecuali istri saya ngantar sampai di kendaraan. Itu yang membuat saya bebas dari godaan janda. Bapak-bapak, bapak pikir saya ini tidak ada godaan? Banyak godaan Pak. Janda-janda yang baru meninggal suaminya pura-pura curhat, Ustadz baru meninggal suamiku Ustadz, adakah doa-doa penenang jiwa? Saya kirimilah doa-doa penenang jiwa. Lama-lama mulai aneh-aneh stiker yang dikirim Pak. Stiker lope-lope. Wah. Lama-lama dia bilang, Ustadz, maukah Ustadz menjadi imam dalam hidupku? Saya bilang, mohon maaf, saya bukan imam, saya penceramah. Siapapun goda, istri saya selalu hadir di hati saya. Kenapa? Bukan karena dia jaga handphoneku. Kalau ibu-ibu jaga handphone suamimu, kamu yakin handphonenya cuma 1? Ini. 4 handphonenya. Lalu bagaimana menjaga suami? Hadir di hatinya. Kalau kau cuma jaga handphonenya, fisiknya bisa kau jaga, tapi hatinya dimiliki orang lain. Lalu bagaimana cara menjaga suami? Hormati dia, sayangi mertuamu. Insya Allah perempuan manapun yang goda, dia tidak akan tergoda. Kenapa? Karena dia setia dengan istrinya yang baik. Coba kalau datang mertua, Assalamualaikum ibu, saya jemput ya bu di bandara. Nggak usah nak, nggak, saya jemput, saya tidak sibuk juga. Sampai di rumah dikasih makanan yang terbaik. Insya Allah siapapun goda tidak tergoda. Tapi kalau datang kasihan mertua, nggak dijemput, baru datang ditanya, kapan datang ibu? Belum duduk, kapan pulang? Maka istri yang baik, insya Allah membuat suami setia. Allahu Akbar. Itu istri saya bu, kalau muka keluar, dia cium saya Pak. 5 tempat ciumnya Pak. 1, 2, 3, 4, 5. Biasa saya sampai demi Allah Pak. Saya biasa malu sama tetangga saya. Lalu apa lagi? Dia usap dadaku lalu dia berkata, Ustadz, ridhoi saya. Coba kasihan kalau anggota BRIMOB mau pergi tugas ke Papua. Lalu istrinya cium. Ridhoi saya. Insya Allah dia jalan tenang perasaannya. Biasa saya bilang sama teman-teman mahasiswa, anak mahasiswaku,
Kalau kau berhadapan brimob demo dan kau dipukul pentungan, itu efek dari pertengkaran tadi malam dengan istrinya. Bayangkan kasihan, semalam dimaki-maki sama istri. Pagi-pagi sudah siap di lapangan, jam 5 itu sudah siap. Dimaki-maki sama brimob, komandan, siap salah komandan, siap salah komandan. Sudah itu pagi dipotong lagi kasihan honornya. Bukan brimob Indonesia, brimob film India. Kasihan itu anggota, kasihan. Sudah sedikit dipotong lagi. Nasinya jatahnya 50.000 tinggal menjadi 15.000. Tenang kok, saya tonseng giliran nagasi ini komandanmu. Kan tidak mungkin kau ngomong begitu dengan komandanmu, maka saya yang sampaikan kau bos. Para komandan yang saya hormati dan saya muliakan, saya cinta kalian karena Allah. Bayangkan kalau potong kasihan gajinya anak buah, sudah sedikit dipotong lagi, lalu kau bawa untuk makan anak istrimu, itu anak buahmu punya. Pantas anakmu kepala batu. Kenapa? Uangnya, haknya orang kau potong, kau kasih makan anakmu. Sampai mi pesanmu bos. Nah WhatsApp kapak, tolong Ustaz sampaikan itu soal pemotongan honor. Saya bilang, adakah begitu? Dia bilang, ada Ustaz, cuma tidak bisa kasih sampai karena kita ini kodang anak buah. Alhamdulillah, kalau ini sudah tidak ada Pak, ulang tahun Brimob 77 sudah sangat berkah. Jangan panjang cerita. Itu mau saja. Maka istri yang baik kasih lihat juga suami tak, Pak, jangan kau potong kasihan honornya anak buahmu. Insya Allah saya istrimu, biar sedikit yang penting halal. Sudahlah. Oh, di setia. Insya Allah. Suami, saya biasa kasihan Bu, kalau malam bertengkar suami istri, pagi tidak damai, suaminya pergi tugas, ngejar teroris, ngejar penjahat, tiba-tiba kena tembak, suamimu pulang dalam keadaan jenazah, dan tadi malam kau tidak sempat maafkan suamimu, saya yakin kau tidak akan pernah berhenti menyesali hidupmu sampai kau meninggal. Maka ketika suamimu mau pergi, baik-baiklah meskipun dia salah semalam. Pulang lagi suamimu, kau tahu kabar suamimu tadi dimaki-maki di kantor, suamimu tadi setengah mati latihan. Karena itu Brimob dengan reskrim kan bisa dilihat dari casingnya. Kalau Brimob itu kasihan bau-bau matahari. Gua latihan terus kan, latihan. Reskrim itu Pak bening-bening dia Pak. Nah, ketika pulang suamimu dimaki-maki, maka hadirlah sebagai istri seperti Khadijah, membesarkan jiwa suaminya. Sabar bang, memang begitulah jadi aparat. Itu Kapolda juga begitu juga dulu waktu dia anak buah. Ya sekarang kamu anak buah, insya Allah pelajaran. Mudah-mudahan kau jadi pimpinan, kau tidak kasih begitu anak buahmu. Sabar bang, kalau anak buah kita dimarahi ya wajar. Masa kau mau yang marahi dirimu? Tidak mungkin. Jangan malah memang kamu goblok. Kenapa kau tidak lawan? Apa mau dilawan? Nah, dia komandan. Kan enak itu jadi istri begitu, suami juga senang. Nih, setia. Yang kedua, berani. Berani apa? Berani untuk negeri. Bukan berani melawan aturan. Mentang-mentang sudah kombes, mentang-mentang sudah jenderal, kamu hantam aturan kau lawan, aturan kau injak-injak. Siap-siap kau seperti ini baru-baru bintang 2. Gagah perkasa, tak, melanggar aturan, baju orange. Keliru kalian para anggota polisi kalau tidak mengambil pelajaran selama ini. Tidak semua institusi Allah buka aibnya untuk jadi pelajaran. Hanya Allah sayang polisi sehingga Allah buka. Belajar kok.
Kenapa polisi perlu ditegur? Karena kalian adalah penegak hukum. Bayangkan kalau kau punya senjata, punya pasukan, lalu akhlakmu jelek, sifatmu jelek, kamu bisa merusak negaramu. Kalau satu orang Pak perkosa, satu orang aja dirusak. Seorang Dasat Latif ngerampok tetangganya, satu orang saja, satu rumah aja dirusak. Tapi kalau kalian punya pasukan, punya pangkat jabatan, lalu kamu merusak, maka yang rusak bukan satu orang, bukan satu rumah, tapi bisa kau rusak satu negara dari Sabang sampai Merauke. Maka Allah lindungi kalian. Jangan kau begitu. Supaya apa? Kau menjadi pelindung, pengayom dan pelayan masyarakat. Apa? Kan banyak juga institusi yang seperti itu Pak, banyak. Tapi Allah tidak buka. Berarti Allah sudah biarkan. Hancur-hancur mako. Sama anak-anak Pak toh. Coba lihat anak-anak. Kalau dia masih ditegur. Ibu-ibu punya kemenakan di rumah tinggal. Kalau masih ditegur berarti masih disayang kemenakan. Tapi kalau sudah tidak pernah ditegur. Mau pulang tengah malam. Mau masuk kuliah. Tidak diurus. Maka ibu sudahlah mau kau jadi apa. Mau jadi urusanmu. Allah sayang institusi Polri. Allah cepat pertunjukkan. Nih loh. Jangan sampai kalian seperti itu. Allahu Akbar. Kalau polisi Pak tidak memudahkan jabatannya masuk surga, keliru. Kalau malaikat berkata, ulama Kalimantan Timur silahkan masuk surga, itu mereka masuk surga Pak Jenderal masih ngantri. Kenapa? 2000 ulama di Kalimantan Timur ngantri dia Pak. Masuk surga juga tapi masih ngantri. Tapi begitu malaikat berkata, Kapolda Kalimantan Timur masuk surga, tidak perlu ngantri Pak, sendiri aja dia Pak. Kenapa? Satu aja Kapolda di Kaltim. Maka Allah mencintai institusi Polri. Maka Allah menjadikan pelajaran. Jangan kau berani salah kaprah. Berani membela tanah air. Berani untuk negeri, bukan berani untuk pengusaha. 3. Ini agak berat. Ikhlas. Kenapa saya bawa amplop Pak? Kenapa tadi bukan saya bawa kertas saja? Kenapa ini? Ini besar godaannya Pak. Termasuk kepada Ustadz. Ini amplop. Besar godaannya ini Pak. Tapi saudaraku, hadiah amplop pasti ada akhirnya. Hadiah amplop pasti ada batasnya. Tapi kalau hadiah dari Allah, Anda bekerja lillahi ta'ala, kecil buat Allah kasih kalian jadi jenderal. Kecil. Kecil buat kalian Allah jadikan kamu Kapolres Tabel. Kecil buat Allah. Tapi kalau kalian bekerja hanya karena amplop, tidak ikhlas, di akhirat kelak, ya Allah, mana pahalaku? 30 tahun saya jadi anggota polisi. Kata malaikat, kamu kan dulu kejar jabatan, pangkat dan gaji. Kau sudah dapat di dunia, maka di akhirat tidak ada lagi. Lalu bagaimana cara ikhlas bekerja? Kalau kalian muslim, gampang, ada caranya. Gimana caranya? 1, sebelum kalian pergi tugas, wudhu. Wudhu dulu. Kalau kalian muslim, berapa kali kita mandi? Bapak-bapak polisi kan kalau mau keluar pasti mandi. Kita orang Islam subuh sunnah mandi sebelum sholat. Nah supaya berbekas itu wudhu, selesai mandi langsung wudhu. Selesai mandi langsung wudhu. Maka insya Allah dengar janji Allah bagi yang mereka yang selalu ada wudhunya. Innallaha yuhibbut tawwabina wa yuhibbul mutatahhirin. Dicintai oleh Allah. Wah, dicintai suami saja sudah senang Bu ya. Apalagi dicintai Allah. Gimana supaya dicintai Allah? Selalu ada wudhu. Cara pertama. Cara kedua, sebelum keluar rumah, menghadap kiblat, duduk, lalu baca doa. Inna sholati wa nusuki wa mahyaya wa mamati lillahi rabbil alamin. Bapak berdiri menuju ke pintu, lalu Bapak baca doa. Bismillahi tawakkaltu alallahi la haula wala quwata illa billah. Melangkah kaki kanan. Kata Nabi, orang yang ada wudhunya
lalu dia keluar rumah, membela negaranya, mencari nafkah untuk anak istrinya, langkah kaki kananmu, kata Nabi, catat 1 pahala. Langkah kaki kirimu, digugurkan dosa-dosamu. Jadi kalau tinggal di Kampung Baru, pergi ke Polda, berapa langkah kaki itu? Kaki kanan 1 pahala, kaki kiri hapus dosanya. Apalagi kalau langkahnya begini, Pak. Wow, berapa langkah kaki? Tiba-tiba di jalan ketemu teroris, tembak menembak, pak, ketemu ajal. Bapak mati syahid membela agama Allah. Kok mati syahid, Ustaz? Tahu artinya itu tadi. Inna solati, sesungguhnya solatku, wa nusuki, ibadahku, wa mahyaya, hidupku, wa mamati, dan matiku, lillahi rabbil alamin, saya serahkan segalanya kepada Allah. Bismillahi, dengan nama Allah, tawakkaltu, saya berserah diri, la haula wala quwata illa billah, tidak ada daya dan kekuatan kecuali datangnya dari Allah Subhanahu wa taala. Maka keluar rumah, langkah-langkah kakinya adalah jihad. Insya Allah di dunia dapat pahala, di dunia dapat gaji, di dunia dapat tunjangan, di dunia dapat jabatan, di akhirat dapat surga. Kenapa? Dia sudah ikrar tadi, solatku, hidup dan matiku lillahi rabbil alamin. Tiba-tiba di jalan terjadi perkelahian, apa? Ternyata orang hebat juga ini yang nggak mau lawan kita, Pak. Dia tinju, kita juga tinju. Dia tinju lagi, kita tunduk. Tinju, pak. Tuhan, kenapa jatuh? Padahal ku pelan-pelan. Ternyata usut punya usut. Bisulnya nak kena, Pak. La haula wala quwata illa billah. Tidak ada daya dan kekuatan kecuali datangnya dari Allah Subhanahu wa taala. Seorang hamba Allah 350 tahun beramal. Kerjanya apa, Pak? Ibadah, makan, tidur. Ibadah, makan, tidur. 350 tahun. Ketika akhirnya wafat, Allah perintahkan malaikat, masukkan dia ke dalam surga. Karena ridhoku. Dia dengar, masuk surga karena ridha Allah. Ya Allah, saya tidak mau masuk surga karena ridhamu. Saya mau masuk surga karena amalku 350 tahun. Allah berfirman, kau hitung-hitung rupanya. Baiklah, kita baku hitung. Malaikat ambil kalkulator, hitung amalnya itu 350 tahun, bandingkan dengan nikmat yang saya berikan. Malaikat kata Allah, ambil 1 biji matanya, timbang dengan amalnya 350 tahun. Ternyata setelah ditimbang, lebih berat 1 biji mata daripada ibadahnya 350 tahun. Allah berfirman, apa? Kau kira kau bisa jadi polisi kalau kau tidak melihat? Kau kira kau masih bisa jadi ustadz kalau kakimu sudah lumpuh? Kamu kira bisa melakukan amal kalau kau saya tidak kasih kesehatan? Kamu masuk surga bukan karena amalmu, tapi kau masuk surga karena ridaku. Selama Bapak Ibu bekerja mencari ridha Allah, itulah kategori dari ikhlas. Selamat ulang tahun Brigadir Mobil Polisi Republik Indonesia yang ke-77. Saya mewakili teman-teman Mubalik berterima kasih kepada teman-teman Brimob karena telah menjadi pengamanan dalam setiap acara-acara dakwah kami. Saya tidak bisa bayangkan bagaimana seandainya negara kita ini tidak aman, mana bisa kita berdakwah. Dan itu jasa-jasa dari saudara-saudara dari Polisi Republik Indonesia, dari segala kesatuan. Meskipun Brimob ini selalu identik dengan tempat kering, tapi ketahuilah, di tempat basahlah itu orang banyak yang tenggelam. Tidak ada orang tenggelam, Pak, di tempat yang kering. Mudah-mudahan Allah merahmati Bapak Ibu sekalian. Dan saya berdoa, mudah-mudahan Bapak Ibu sekalian, polisi di dunia, bayangkari di dunia, dan insya Allah kita bareng-bareng masuk surga. Bertemu dengan Rasulullah, dan pada saatnya kita minum bersama Rasulullah di Telaga Al-Kautsar. Selamat ulang tahun, jayalah selalu Polisi Republik Indonesia dengan polisi yang